mulia. Sebagaimana hadis Anas, bahwasanya salah seorang sahabi yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alaka bi hajah, ya Rasulullah, apakah engkau mau menikahi aku? Ya. Berkata anak perempuan Anas, ma'aqal hayaha wa sawata. Kok enggak ada malu ya? Kok enggak malu, kata anak Anas. Maka berkata Anas, ya khairun mink, ketahuilah yang menawarkan diri dia kepada Rasul, dia lebih baik daripada kamu. Dia lebih baik kepada kamu. Raghibat bin Nabi fa'aradat alaihi nafsaha. Dia berhasrat, dia ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW, dia nawarkan dirinya. Maka dari sini Imam Bukhari mengatakan secara umum bab bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh untuk dinikahi. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan berikutnya. Kita jawab pertanyaan yang Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Jadi ada seorang awal mendengarkan CD, khususnya tidak diwajibkan nazar ditemani oleh mahram berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, yaitu boleh ditemani oleh ummahat atau perempuan yang lain, ya misal orang perempuan lain misalnya, selama tidak terjadi fitnah atau khalwat, dan diusahakan hanya laki-laki dan perempuan itu saja yang melihat, tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adi mahram. Janganlah seorang di antara kalian berkhalwat, berdua-duaan, kecuali di situ ada mahramnya. Ya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, mahram di sini boleh dua. Maksudnya boleh dua, boleh dari pihak laki-laki, boleh dari pihak perempuan. Ya. Yang penting tidak terjadi landasan khalwat. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak mesti dari mahram perempuan saja. Nah, tapi yang penting tidak terjadi khalwat. Kalau si perempuannya ridho tapi walinya tidak, karena pemahamannya tidak sesuai, apakah nazar tetap dilanjutkan? Dikompromikan terlebih dahulu, ya, dibahas kenapa, apa bentuk tidak cocokan, mungkin karena kelancaman, ya. Apalagi seperti keadaan Indonesia itu, nggak apa-apa kita menghormati adat-adat tertentu selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kita harus jaga adat selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Tata krama, sopan santun, kemudian prosedur-prosedur yang berlaku di masyarakat ini diperhatikan. Alhamdulillah. Ya, gitu maksudnya. Jangan main selonong aja. Ya. Tata krama, sopan santun, adat istiadat ini juga diperhatikan. Ya, mungkin dia tidak suka karena sesuatu perkara ini dikompromikan terlebih dahulu. Biasa kalau cuma karena kesalahpahaman, ini kan karena pemahaman tidak sesuai kan, berarti cuma ada kesalahpahaman, ya, ya. Terlebih dahulu lebih baik dikompromikan, dibicarakan sebaik-baiknya, ya. Kemudian diambil solusi yang terbaik. Ya. Kalau setelah nazar ada ketertarikan, keputusannya untuk lanjut, diutarakan saat itu juga atau besok-besok, boleh saat itu juga. Ya. Setelah nazar tertarik, bilang sama bapaknya, Pak, tolong nikahin saya hari ini, boleh.
akad nikah sah, ada saksi, ada wali, sudah selesai. Walimah boleh besok, boleh minggu depan, boleh 3 hari yang akan datang, nggak jadi masalah. Ya. Atau kalau mau ditunda besok-besok juga silakan. Saya mau istikharah dulu, silakan, nggak jadi masalah. Kalau setelah nazar tidak ada ketertarikan, bilang ke ikhwannya bagaimana? Ya dibilangin. Kalau tidak sanggup bilang sendiri, pakai perantara. Iya, asal jangan bentuknya menyakitkan gitu. Iya, tidak tertarik dengan cara yang sopan menyampaikannya. Iya, kasih isyarat. Kelihatannya saya mungkin dengan bahasa yang sehalus mungkin. Walau seperti apa modelnya, yang penting dengan bahasa yang sehalus mungkin yang tidak menyakiti perasaan ikhwannya. Ya, tapi harus dikasih tahu supaya ikhwannya tidak terus berharap. Ya. Bagaimana dengan hadis menikahlah agar sempurna agamamu? Faedahnya apa saja? Faedahnya ini sudah banyak kita bawakan di awal bab nikah. Hikmah-hikmah nikah banyak sekali kita bawakan. Insya Allah bisa dilihat, bisa diulangi, bisa didengarkan kembali kajian-kajian yang di awal. Ya, kita sebutkan banyak sekali hikmah-hikmah dan faedah-faedah dari nikah. Di antaranya beribadah kepada Allah SWT. Di antaranya menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha. Di antaranya untuk menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Banyak di situ bisa diulangi kembali, bisa dilihat kembali kajian yang awal. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita menikah tanpa izin orang tuanya sedangkan ayahnya masih ada? Haruskah akad nikahnya diulang? Tergantung. Kalau tanpa kompromi lagi sama orang tuanya, maka nikahnya batil. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Nah, tapi kalau sudah ditempuh jalan berbicara baik-baik dengan walinya, kemudian walinya tidak jelas dalam memberikan atau dalam melarang, seperti ini, dengan pertimbangan-pertimbangan syariat boleh mengajukan ke hakim, dan hakim menikahkannya. Rasulullah SAW bersabda, fa ishtajaru fasultan waliyu man la waliyalah. Kalau sekiranya ada terjadi persengketaan antara kedua belah pihak, maka sultan, hakim itu bisa menjadi wali yang tidak ada walinya. Nah, tapi harus ada prosedurnya, harus ada tata caranya. Jangan langsung pergi ke hakim, tapi harus ada tata caranya terlebih dahulu. Minta izin sama orang tuanya, bicara baik-baik, kasih argumen, kasih alasan. Atau kalau perlu melibatkan pihak yang ketiga, mungkin pamannya, mungkin orang yang dianggap berilmu, supaya bisa memberikan penjelasan. Kadang-kadang ketidaksetujuan orang tua atau orang tua tidak memberikan izin karena si anak tidak bisa memberikan argumen yang bisa dipandang baik oleh orang tuanya. Kalau sekiranya bisa memberikan argumen yang sebaik mungkin, insya Allah orang tua juga kepingin kebaikan untuk anaknya. Jadi haruskah akadnya nikahnya diulang? Maka saya bilang tadi dirinci. Dirinci, tidak semuanya diulang. Ada kasus-kasus tertentu dia sah apabila sudah ketemu yang akhlaknya bagus, sudah saling cocok, kemudian masalahnya besar kalau menikah, kemudian madaratnya besar kalau tidak menikah, kemudian diserahkan ke hakim dan hakim akan mempelajari, kemudian hakim akan minta pertanggungjawaban dari kedua orang tuanya, dari pihak walinya. Kalau tidak, hakim akan memutuskan untuk menikahkan. Seperti ini sah nikahnya, walaupun walinya hakim. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu langsung pergi ke hakim, wah ini tidak sah. Apa hukumnya bagi wanita yang mewarnai rambutnya dengan mewarna rambut yang ada sekarang seperti produk
Wella atau L'Oreal dan lain sebagainya. Mewarnai rambut disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Tanbihat al-Ahkam Takhtas bil Mu'minat, bahwasanya dia dalam kitabnya yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan tentang wanita mukminah muslimah, mewarnai rambut itu bagi orang yang sudah keluar uban, ya, sudah keluar uban, kemudian dianjurkan untuk merubah warnanya selain warna hitam. Ada warna hitam haram. Demikian juga dikatakan Syekh Fauzan bahwasanya apabila rambutnya sudah masih hitam, masih bagus, kemudian dia rubah dengan warna-warna lain, ini tidak dibenarkan. Karena di situ ada bentuk pertama menyerupai orang kafir, yang ini haram hukumnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa barang siapa menyerupai sesuatu kaum maka dia akan termasuk ke dalam golongannya. Atau yang tidak menyerupai orang-orang yang fasik. Fasiqah itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada bentuk pengelabuan atau bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan warnanya. Terus kalau memang terpaksa untuk ngasih pewarna rambut yang seperti warna henna, ya. Henna itu cenderung kemerah-merahan, atau pirang. Kemudian tidak bisa tembus air, ya. Karena nanti untuk wudu, untuk mandi junub harus kena airnya, harus kena air. Bolehkah berhias untuk menyenangkan suami dengan mengkeriting rambut? Keriting sementara boleh. Disebutkan oleh ulama fatwanya tentang bolehnya. Asal dengan bentuk-bentuk yang tidak tersyabuh kepada menyerupai orang-orang kafir. Bagaimana jika seorang wanita yang hendak dinikahi meminta dua macam mahar? Yang pertama sejumlah emas yang wajar, yang wajar, karena memang dari sisi materi laki-laki harus mampu untuk memberikan, insya Allah. Yang kedua, satu buah kitab tauhid untuk dipelajari lalu dipahami oleh laki-laki tersebut dan kemudian untuk diajarkan kepada orang tersebut. Masya Allah, bagus, nggak apa-apa. Jika boleh, lalu bagaimana lafaz akad nikahnya dibayar tunai? Bagaimana Ustaz? Ya, nggak mesti. Jadi pelafazan dilafazkan akad nikah itu bukan suatu keharusan, ya, bukan suatu keharusan. Yang paling penting itu adalah ridha antara kedua belah pihak, ya. Bisa dilafazkan, bisa juga tidak. Yang penting sudah ada unsur ridha, ya, sudah ketahuan saling ridha antara laki-laki dan perempuan. Ya. Adapun mahar-mahar tertentu, tidak mesti harus dilafazkan. Bisa aja si yang menikahkan bapaknya misalnya, saya nikahkan kamu dengan mahar 100 gram misalnya, kemudian satu buah kitab tauhid, ya. Sudah cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami bilang cerai waktu ribut dengan istrinya, apakah sudah jatuh talak? Karena setelah itu mereka berbaikan, tergantung. Ya, tergantung. Ya. Jadi mentalak istri, saya cerai kamu, atau kita putus, atau kembalilah ke orang tuamu, atau kita sampai di sini saja, atau kita bubar jalan, ya, dan lain sebagainya. Tergantung. Kalau sekiranya suaminya meniatkan untuk pisah, iya, untuk bercerai, maka itu jatuh cerainya, gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang marah hebat, yang marah sampai-sampai sebagian orang tidak sadar apa yang dia ucapkan,
Atau sampai-sampai seorang lepas kontrol. Dia paham maknanya tapi lepas kontrol. Karena saking emosinya, marah yang dahsyat, maka yang seperti ini Rasulullah SAW bersabda, la talaq fi ighlaq. Tidak sah talak dalam keadaan seorang itu lepas kontrol atau tidak sadarkan diri. Jadi lihat kondisinya. Kalau ribut-ribut biasa, ya, ribut dan dia sadar akan apa yang dia ucapkan dan apa konsekuensinya kalau dia terjadi cerai. Saya cerai kamu, saya talak 1 kamu atau 2, 3, kemudian jatuh, dia sudah jatuh berarti. Kenapa? Kalau biasa yang namanya juga orang mentalak istrinya, ya biasanya keumumannya dengan emosi, tapi emosinya masih di bawah ambang kesadaran. Ya, ini umum. Yang namanya orang mencerai istrinya ya dalam keadaan emosi, tapi tidak sampai lepas kontrol. Enggak ada, jarang orang mencerai istrinya sambil senyum-senyum, ya sudah, baik-baik saya cerai kamu. Jarang seperti ini. Keumumannya yang namanya perceraian itu pasti akibat emosi. Tapi emosi yang tidak meledak-ledak, yang masih bisa kontrol diri, kemudian dia lafadzkan talak, bisa jatuh. Tapi kalau yang tidak sadar atau lepas kontrol, maka ini tidak jatuh talak. Apakah benar menikah sebaiknya dengan satu kufu golongan sederajat? Adakah hadisnya? Disebutkan oleh ulama permasalahan seperti ini, dan insya Allah nanti akan kita bahas secara rinci pada pertemuan yang akan datang masalah kufu. Jadi itu bukan syarat sahnya suatu nikah. Ya, misalnya sama dari sisi umur, atau sama dari sisi kekayaan, sama dari sisi kebangsawanan, ya, derajatnya atau titelnya. Baik, ini bukan suatu persyaratan sahnya nikah. Boleh yang tidak sederajat. Tadi kita lihat bagaimana Fatimah bintu Qais, jelas derajatnya jauh lebih tinggi dari sisi nasab daripada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid maulah bapaknya bekas budak. Nah, ini di sisi manusia itu rendah derajatnya, karena tadi dinikahkan oleh Rasulullah SAW juga. Tadi juga Salim, budak dia, bekas budak, dinikahkan dengan orang Quraisy, kabilah yang tertinggi, keturunan Nabi Ismail, Quraisy. Nah, tadi tetap dinikahkan. Artinya pokok yang seperti ini dari sisi materi, dari sisi perawatan fisik, ini bukan suatu syarat, tapi dianjurkan saja. Nanti akan insya Allah akan ada pembahasan secara khusus masalah ini. Tadi dikatakan jika menikahi seorang ia yang cerdas akalnya, apakah berarti dengan anjuran seperti itu orang-orang yang terbelakang kesempatan nikahnya jadi lebih sedikit? Karena orang pasti akan lebih mengikuti anjuran tersebut. Ya, cari yang selevel. Nasihat yang baik untuk orang-orang yang memiliki orang tersebut agar tidak berkecil hati. Insya Allah Allah akan diberikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah kasihkan solusi yang terbaik. Kuncinya ada pada takwa. Iya, Allah SWT berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, benar-benar tawakal kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Semuanya apa Allah SWT akan penuhi. Semuanya Allah SWT akan jamin dengan takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentunya ini maksudnya bukan orang yang sekedar kurang cerdas. Kalau yang standar cerdasnya relatif kan. Kalau ingin yang IQ-nya semuanya di atas 150 ya sedikit. Paling tidak jangan idiot lah. Jangan di bawah 50 lah IQ-nya. Yang tidak bego-bego banget lah istilahnya. Maksudnya cerdas kan saya bilang relatif. Ya.
standar lah, keumuman orang itu insya Allah cerdas. Sudah bisa nalar itu sudah cerdas insya Allah. Sudah bisa baik, sudah bisa buruk, cerdas insya Allah. Bukan standar cerdas seperti orang-orang tertentu. Apa diperbolehkan nazar jika keduanya atau salah satu pihak belum puas dengan informasi yang didapatkan? Saya ulangi, apakah diperbolehkan nazar jika keduanya atau salah satu pihak belum puas dengan informasi yang didapatkan? Maksudnya, kurang jelas saya. Nazar kali ya? Iya. Nazar, saya ulangi kalau gitu. Saya baca nazar. Ya, apakah diperbolehkan nazar? Ya, jika keduanya atau salah satu pihak belum puas dengan informasi yang didapatkan. Iya. Siapa yang ingin nikah, sudah ada azam untuk menikah, ya disyariatkan untuk nazar supaya lebih mantap. Ya. Supaya lebih mantap nazar ya. Bolehkah wanita minta cerai dikarenakan setelah menikah dia tidak tumbuh cinta, dia tidak menumbuhkan yang dia idam-idamkan? Kalau ternyata berdasarkan pertimbangan syariat, dia bisa mengantarkan dia untuk tidak berbakti kepada suaminya, mengantarkan dia untuk dia tidak taat kepada suaminya, atau bisa menimbulkan madarat yang lebih besar, maka disyariatkan untuk khulu, minta cerai. Jelas, alasannya jelas seperti ini. Ya. Boleh. Sebagaimana hadis yang banyak yang menyebutkan tentang disyariatkannya khulu. Tapi jangan bergampang-gampangan dalam meminta cerai, karena Rasulullah SAW bersabda, al-muqtali'at hunnal munafiqat. Orang-orang yang minta cerai itulah mereka lah wanita-wanita yang munafik. Maksudnya minta cerai tanpa alasan yang jelas. Dalam hadis yang lain, ayyuma imra'atin salat talaqu zawjiha min ghairi ba'sin fa haram 'alaihi al-jannah. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya surga. Jadi dosa besar minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas. Tapi kalau alasannya jelas, dikhawatirkan dia tidak bisa berbakti lagi kepada suaminya, dikhawatirkan dia akan menyia-nyiakan rumah tangganya dan lain sebagainya, akan kemudian madaratnya besar, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Banyak hadisnya yang menyebutkan dalam permasalahan ini, bolehnya khulu, bayar uang kepada suaminya, maka jadilah perceraian. Atau namanya fasakh. Ya. Fasakh. Bukan talak, itu namanya fasakh. Pisah. Bagaimana kalau ingin mengetahui keberbadian orang yang akan dinikahi? Karena nazar itu kan cuma melihat orangnya saja. Ya, bisa ditanyakan kepada orang-orang dekat dia, ya. Itu bisa ditanyakan kepada orang-orang yang dekat dia, yang orangnya amanah, bukan dibesar-besarkan. Dia kalau dia terlanjur suka sama si fulan, ya sudah, yang baik-baik saja dikeluarkan. Ini tidak benar. Atau terlanjur tidak suka, yang jelek-jelek saja dikeluarkan, tidak benar juga. Cari orang yang bijaksana, yang bisa menilai secara objektif, bukan subjektif. Ya. Untuk mengetahui bahwa wanita itu penyayang bagaimana? Sebab penyayang itu kadang-kadang muncul dan tidak muncul setelah mempunyai anak. Atau gimana untuk mengetes kecerdasannya? Penyayang sudah kelihatan. Biasanya sebelum muncul anak pun sudah kelihatan.
ya, jiwa penyayang kepada anak-anak, kepada teman-temannya. Ini kelihatan kan orang penyayang, tapi ada kelihatan orang cuek, ya. Ada orang sakit keras di sisinya juga dia tidak peduli. Ini bukan penyayang namanya. Tapi dia care, perhatian sama teman-temannya, sayang sama teman-temannya, sayang sama adik-adiknya, keponakannya, ini sudah kelihatan. Nggak mesti harus keluar anak dulu. Atau gimana untuk mengetes kecerdasannya? Diajak dialog sudah kelihatan. Diajak dialog sudah kelihatan. Iya. Jadi orang bicara ke utara, dia nggak bicara ke selatan. Iya. Artinya nyambung. Tidak loncat-loncat. Artinya tidak loncat-loncat ketika diajak bicara, nggak tahu kemana arah pembicaraannya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan ngelindur, kemungkinan kedua memang nggak cerdas. Ya. Baik, insya Allah bisa kelihatan, insya Allah. Jadi saya sebutkan tadi cerdas. Maksud cerdas itu bukan suatu cerdasan yang luar biasa. Paling tidak dia tahu kemaslahatan, ya, kemaslahatan dirinya, kemaslahatan suaminya, kemaslahatan anaknya, madarat untuk dirinya, suaminya, itu tidak cukup. Ya, jadi kecerdasan bukan jangan dipahami kecerdasan super dalam intelektualitasnya, dengan dalam IQ-nya, enggak mesti. Ya. Karena jarang sekali orang seperti itu. Bila ada seorang yang berproses ta'aruf melalui media secara langsung, misalnya SMS dengan perkiraan akan mendatangkan masalah yang lebih besar dikarenakan situasi kondisi yang ada, masalahnya apakah hal itu diperbolehkan atau dilarang secara mutlak? Kalau sekiranya bisa menimbulkan kemaslahatan, ya, insya Allah hukum asalnya mubah-mubah saja. Tapi kalau dikhawatirkan bisa menggiring kepada fitnah, sudah menimbulkan gairah syahwat dan lain sebagainya, maka ini haram. Dan semua orang tahu ukuran diri masing-masing. Ya. Ini jangan menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bila ada wanita ta'aruf dengan laki-laki dan keduanya telah sama-sama cocok dan serius melanjutkan langkah pernikahan namun belum sampai khidbah, dikarenakan wali wanita tidak setuju, apa yang sebaiknya dilakukan oleh mereka berdua? Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja. Pasti itu pasti. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan keluar. Iya. Itu pasti. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kecukupan. Barang siapa yang bertawakal, benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewakili mereka. Allah yang menjadi wali bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Ya. Sedang ya, tadi itu juga takwa, kemudian klarifikasi. Seringkali pengalaman itu cuma karena salah paham. Sedang masalah alasan wali tersebut sebenarnya bisa diselesaikan oleh laki-laki tersebut, insya Allah hanya was-was, apalagi cuma sekedar was-was. Ya. Perlu diketahui keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju, hanya bermasalah di perizinan dari wali wanitanya hingga proses tersebut berlarut-larut lamanya. Jika diputuskan mundur, pihak laki-laki keberatan dan tidak setuju. Mohon nasihatnya. Ya seperti tadi, nasihat yang saya sampaikan supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha sebisa mungkin untuk mengklarifikasi, mengkompromikan, melibatkan pihak-pihak lain ya, yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, itu tidak apa-apa melibatkan pihak yang lain yang kira-kira bisa dijadikan penengah dalam permasalahan ini, yang bisa didengar oleh kedua belah pihak, ya, ditempuh seperti itu. Kalau memang sekiranya madaratnya besar, kalau keduanya tidak menikah, ya, madaratnya besar, ini bisa dilemparkan ke hakim dan nanti hakim akan mempelajari kasusnya. Bisa nanti kedua orang tuanya dipanggil,
pihak wali dari perempuan dipanggil, kemudian dikasihkan arahan-arahan, dan mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Boleh tidak menawarkan seorang wanita solehah kepada seorang laki-laki yang baik, namun belum belajar salaf dengan maksud baik, yaitu agar laki-laki kelak juga akan belajar memahami ilmu agama yang benar. Ini belum ketahuan soleh atau ini belum ketahuan laki-lakinya baik atau bukan. Iya. Minimal standar baik, dia bisa berakidah. Akidahnya salaf itu standar minimal. Ini belum ketahuan. Coba aja ditawarkan. Kalau sekiranya dia tidak tumbuk dengan mazhab salaf, berarti dia nggak baik. Iya. Bagaimana orang mau dikatakan baik? Standar baik yang fundamental sekali, yang mendasar sekali, prinsip atau patokan orang untuk dikatakan baik itu pertama tauhid. Iya. Inilah standar tauhid minimal pada seorang. Ini tauhidnya belum jelas. Ya. Seperti apa? Bagaimana dia mengimani Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, bagaimana dia beribadah kepada Allah SWT. Inilah landasan seorang untuk dikatakan baik. Ya. Dia sudah kenal Allah SWT. Dia tahu bagaimana tidak terjerumus kepada syirik. Kalau orang belum jelas seperti ini, bagaimana bisa dikatakan baik? Ini belum belum ketahuan dia baik atau tidak. Ya. Paling tidak dia sudah mentauhidkan Allah SWT, tidak menyerahkan peribadahan kepada selain Allah SWT, bisa ikhlas dalam segalanya. Ya. Jadi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kebaikan tauhid sedikit pun. Tidak akhlaknya, tidak banyaknya dia sholat, tidak banyaknya dia puasa, tidak banyaknya dia berinfak. Tanpa tauhid, haba'an mansura. Tanpa tauhid maka akan jadi debu-debu yang berterbangan. Paling tidak seorang itu sudah bertauhid kepada Allah SWT. Ini standar minimal dia dikatakan baik. Kemudian baru yang selainnya. Karena patokan yang sangat mendasar adalah tauhid. Iya, patokan yang sangat mendasar adalah tauhid. Tidak berguna puasanya setiap hari, tidak berguna akhlaknya yang baik, palsu akhlaknya yang baik, palsu itu kalau seandainya tidak dilandasi dengan tauhid. Kenapa? Di hadapan Allah SWT tidak ada apa-apanya. Ya. Mungkin dia berinfak dengan infak sebesar gunung emas, tapi tanpa tauhid tidak akan dilihat, dipandang sebelah mata, sama sekali tidak dinilai sama Allah SWT. Janah ba'udah, sebagai disebutkan dalam hadis, sebelah ekor nyamuk. Ya. Walaupun mungkin kelihatannya akhlaknya bagus, mungkin sholatnya, ibadahnya bagus, tapi tauhidnya tidak jelas. Makanya seperti ini belum bisa dikatakan dia laki-laki yang baik. Ya. Karena fondasi keislaman seorang itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebagaimana pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya prioritas dakwanya para nabi itu adalah tauhid. Prioritas dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Prioritas dakwanya semua ulama Ahlussunnah, sahabat, semua ulama sunnah adalah tauhid. Mendahulukan tauhid dibandingkan yang lainnya. Ya. Karena tidak ada yang lainnya apapun juga tanpa tauhid. Ya, bukan berarti jangan disalahpahami bahwasanya seorang tidak boleh mengajarkan selain perkara tauhid, bukan. Ya, tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi ulama mengatakan prioritas, target utama. Iya, ini. Bisa aja belajar kita menikah masuk ke dalamnya tauhid. Seperti ini, sekarang kita masuk tauhid. Bisa saja perkara sholat masuk ke dalamnya tauhid. Jadi yang jangan dipahami tidak boleh, tapi prioritas ya. Semua ulama mengatakan prioritas. Ya. Semua ulama mengatakan mengutamakan. Ya. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Ya. Artinya ini harus dipahami, jangan salah paham terus. Ya. Jadi
Maksudnya mendahulukan tauhid. Maksudnya perkataan Rasulullah ketika mengutus Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah." Jadikanlah pertama kali dalam engkau mendakwahkan itu adalah tauhid, kata Rasulullah kepada Mu'adz. Ya. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum yang lain sebagainya. Maksudnya prioritas. Iya, target utama. Jangan memburu target selain itu sebelum sampai prioritasnya. Ya. Tapi boleh seorang berdakwah dari sisi yang lain, tapi target utamanya tetap tauhid. Masuk dari akhlak, target utamanya tauhid. Masuk dari fikih, target utamanya tauhid. Masuk dari adab, target utamanya tauhid. Tetap target utamanya tauhid, karena tidak ada faedahnya semua ibadah dilaksanakan, jihad dilaksanakan, iya, haji dilaksanakan, puasa dilaksanakan, zakat, sedekah, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya, semua lengkap kecuali tauhid. Ini tidak berguna sama sekali. Ya. Lain asyrak telah yahbatan amaluk wala takunan minal khasirin. Kata Allah SWT, apabila engkau berbuat syirik, maka akan gugur semua amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini Rasulullah SAW diancam oleh Allah SWT. Apalagi selain Rasulullah tidak pernah akhlaknya mulia, sholatnya, puasanya, menjaga silaturahim dan sebagainya. Ya, mulia semuanya. Tapi kalau engkau syirik, kata Allah SWT, akan gugur amalan semuanya. Jadi patokan yang mendasar seorang mau dikategorikan baik, paling tidak dia sudah mengenal tauhid semestinya. Ini mendasar. Bagaimana mau dikatakan baik kalau a'dhamul hasanat tidak ada pada dirinya? Apa artinya a'dhamul hasanat? A'dhamul hasanat adalah kebaikan yang terbesar pada seorang hamba, yaitu adalah tauhid. Ya. Baik. Kemudian baru setelahnya, ya, akhlaknya, ibadahnya bagaimana, kemudian amanahnya seperti apa dan selanjutnya. Baik. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.